Momen yang berkesan bersama Habib Umar selama di Hadramut? Semua momen Habib Umar Khattab semuanya berkesan. Gerak-geriknya, ucapannya, hatta ketika dia menyapa kita aja pun itu semuanya berkesan dan tidak terlupakan. Tapi berkaitan dengan mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib Umar kita nggak tahu, saya nggak pernah dengar Habib Umar cerita, oh saya semalam mimpi Nabi begini, semalam saya mimpi Nabi begitu. Hal itu nggak pernah saya dengar dari Habib Umar, apalagi dalam kajian secara umum semacam itu. Subhanallah. Yang kita dapat dari Habib Umar, kita diajarin inkisar, diajarin nganggap diri nggak punya apa-apa, nganggap diri paling kecilnya orang, paling kerdilnya orang, diajarin suruh ngalah, suruh ini itu segala macam. Wah, itu katanya ada Sya'rani bilang, idza jani futur fil ibadah nazartu ila wajh Muhammad bin Wasi' fatazawwadtu bidzalika syahra. Itu apabila saya berasa mulai semangat ibadat menurun, berasa ada ghaflah, ada kelalaian kepada Allah Ta'ala, nggak berasa khusyuk dan kelezatan dalam ibadat, maka saya segera memandang wajah Imam Muhammad bin Wasi'. Itu memandang wajah mereka, memandang wajah Muhammad bin Wasi', itu menambah semangat ibadat saya dan kelezatan ibadah bekal buat 1 bulan, sanggup buat 1 bulan. Subhanallah. Wal Habib Umar hadza buat saya pribadi termasuk yang wajahnya, yang ucapannya itu nyemangatin kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Jangankan ngomongnya, hatta ngelihat wajahnya aja, hatta ngingetnya aja tuh membuat kita semangat buat beribadat. Atau kalau kita ngaji atau zikir kurang khusyuk, kurang kehadiran hati, ngebayangin momen-momen bersama mereka itu, datang semangat dan kekhusyuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap momen istimewa dengan beliau itu, setiap momen. Saat kita di Hadramut ataupun juga saat di Indonesia ataupun saat mendampingi beliau di dalam banyak perjalanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita mengenal beliau itu dari tahun 93 saat pertama datang ke Indonesia. Ada 2 kali pertemuan dengan beliau. Pertama berjumpa dengan beliau saat datang ke tempat kakek kami, Majelis Kuitang, Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu momen yang gak terlupakan dan beliau berceramah, berpidato di situ. Kemudian juga momen yang kedua waktu itu beliau datang pertama kali ya? Habib Umar datang pertama kali tahun 93. Tahun 93. Ini yang dampingin terus kemana-mana. Oh, Habib Ali. Habib Ali. Tahun 93. Loh, antum kok sudah bisa dampingi Habib Umar, sudah tahu dari mana waktu itu? Bondowoso. Oh, iya, masih ada hubungan keluarga. Sekeluarga. Iya, masih ada hubungan keluarga. Terus yang kedua waktu datang ke madrasah kami, Madrasah Jamiatul Khair, salah satu madrasah tertua di Jakarta, di Indonesia. Datang ke Madrasah Jamiatul Khair, itu momen gak terlupakan. Di antara sekian puluh kelas, Al Habib Umar didampingi oleh Ammi Hadi bin Ahmad bin Hadi Segaf, Ammi Umar Maula Khayalah, dan beberapa orang yang mendampingi beliau. Antum ada juga waktu itu kah? Waktu ke Jamiatul Khair? Enggak. Di antara sekian kelas cuma masuk ke kelasnya kita. Subhanallah. Padahal kelas kita di lantai yang atas begitu. Kelas ada banyak, masuknya ke kelasnya kita. Begitu masuk ke kelasnya kita, langsung Ammi Hadi bilang, "Syuf, ada bin Syekh Abu Bakar." Langsung nunjuk kita, ada bin Syekh Abu Bakar, Jaddu Al-Habib Salim bin Habib bin Jindan, Abu Naufal bin Salim bin Habib bin Jindan. Begitu. Terus Habib Umar memandang kita pandangan yang gak terlupakan, penuh makna. Saya gak tahu kenapa dipandangin begitu. Gak tahunya ditandain nanti hak kita. Loh, berangkatnya tahun berapa antum? Langsung Habib Umar pulang, rombongan kita berangkat sama Habib Hasan bin Ismail. Habib Ali duluan dia. Oh, iya. Bareng sama Habib Umar pulangnya. Berapa orang Bib waktu antum berangkat sama Habib Umar? Antum sendirian? Yang dari Indonesia anak sendiri. Oh. Waktu itu Habib Umar datang sama Habib Ali Al-Jufri, sama Habib Ibrahim bin Muhammad Al-Haddar, sama Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Berempat. Waktu Habib Umar pulang, anak ikut sama Habib Umar. Ajib. Terus antum nyusul setelah itu? Setelah itu
Al-Habib Umar itu memang datang ke sini juga mengumpulkan beberapa orang begitu yang pengen dibawa ke Hadramaut untuk menyambung hubungan yang terjadi antara Indonesia dengan Hadramaut. Keterpurukan yang terjadi, kondisi yang menurun di Indonesia itu ketika terputus hubungan antara orang-orang Indonesia dengan Hadramaut akibat masuknya Syu'iyah atau komunis yang memutus segala hubungan untuk keluar dari Hadramaut sana. Begitu Al-Habib Umar termasuk yang mempelopori hal tersebut. Begitu ketika terbuka, maka beliau datang ke Indonesia dengan perintah dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kemudian menjalin lagi, memperbaharui hubungan tersebut hingga didatangkan 30 murid dari Indonesia ke sana. Habib Anis kan sebab. Habib Anis sebab. Al-Habib Anis bin Solo ya. Habib Anis bin Anis. Habib Anis cerita kan. Cerita ke kita. Oh, waktu itu dia mengkaji, ini subhanallah ya. Banyak orang yang terlibat di sini, nggak tahu. Al-Habib Anis cerita ke kita waktu itu. Kita mau baca kitab yang merindukan kita kepada salaf tentang akhbar Hadramaut. Udah sumpah keadaan di Indonesia, akhirnya ayo kita baca kitab Tajul Aras. Di antara ini Habib Anis minta kepada Al-Habib Muhammad bin Husain bin Saleh Al-Attas, uminya dia bintul Habib Ali bin Husain, minta coba minta berapa nuskah dari Tajul Aras untuk kita baca di Rawhah. Begitu baca bersama para syiban sampai selesai kitab tersebut, akhirnya Habib Anis bilang, Syekh Hadramaut udah kebuka, ra'yukum, kita berangkat ke Hadramaut semuanya. Akhirnya bismillah berangkat ini yang berangkat ke Hadramaut orang yang nggak pernah keluar negeri, orang-orang tua, syiban, sepuh. Sampai ada yang ditanya mana paspornya, udah bawa mana, di kopernya mana, udah masuk ke pesawat. Subhanallah. Akhirnya ada berapa, sekitar 20-30 orang berangkat ke sana, hadir di Sewun. Habib Anis bilang, begitu mendengar berita kami dari Solo akan pergi ke Sewun, akan pergi datang ke Hadramaut, yang dengar berita itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bilang, khalas kita ketemu di sana. Subhanallah. Al-Habib Abdul Qadir kebetulan nyampe duluan. Kemudian setelah itu baru rombongan dari Solo datang ke sana dan jumpa dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Jadi ini hati saling terkoneksi, begitu ayo bareng sekalian. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu pertama kali dukhul Hadramaut sejak Wahdah, sejak persatu Ajib. Pertama kali sejak tersingkirnya komunis, pertama kali penyambutan luar biasa. Berapa waktu kemudian baru datang Habib Anis dengan rombongannya dan jumpa dengan Habib Abdul Qadir, dan di situ mengadukan keadaan di Indonesia seperti apa. Habib Abdul Qadir bilang, kalau Anda sekarang nggak mungkin untuk berangkat dengan kondisi begini, akan tetapi khalas nanti kita tugaskan Al-Habib Umar untuk berangkat ke sana. Hatta Al-Habib Ali Jufri termasuk orang yang ditugaskan oleh Al-Habib Abdul Qadir untuk mendampingi Habib Umar. Yang ditugaskan ke Indonesia bukan cuma Habib Umar satu, hatta Al-Habib Ali Jufri tugaskan bersama Habib Abdul Qadir. Tadinya beliau mau mumpunglah saya mau Habib Abdul Qadir lagi di mana namanya masih di Sewun, saya mau mendampingi Habib Abdul Qadir, bang lah temsi mah Habib Umar. Begitu bakal kebuka banyak hal di situ, termasuk yang seseorang yang ditugaskan diutus oleh Habib Abdul Qadir ke Indonesia ini, Al-Habib Umar, Al-Habib Ali Al-Jufri. Subhanallah. Terus momen yang salah satu Bib yang antum atau gantian iyalah khalas nanti iya gantian sekarang Habib Hasan atau Habib Ali? Habib Hasan udah tiap hari. Habib Ali dulu, Habib Ali. Dari jauh, kalau Habib Hasan setiap saat bisa ini Bib. Antum Habib Ali, fadhal. Rasanya sebelum ini Ana pernah cerita dengan Habib Hasan di acara yang sama, riwayat Ana pergi ke Hadramaut. Cuma yang mungkin yang banyak menarik perhatian Ana bersama dengan Habib Umar, walaupun semua seperti kata Habib Jindan, ini semuanya menakjubkan. Syiddatu ittiba' al-Habib sama baginda Rasulullah ini adalah teringat kata-kata Siti Aisyah waktu ditanya, coba ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan kamu lihat daripada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, semuanya menakjubkan.
Jadi kita yang bersama dengan Habib Umar, mulai ana berangkat dengan Habib Umar itu banyak hal yang menakjubkan. Cuma yang paling ana perhatikan dan itu memberikan kesan yang dalam sama kita ya. Tidak pernah beliau Habib Umar ini buang waktu untuk hal yang kosong. Ya, ini sangat menjaga sama waktu. Ana perhatikan beberapa kali ana safar dengan Habib Umar, tidak ada di mana tempat kecuali bawa buku atau yang lain bawa buku. Kita berangkat sama Habib Umar dari Jakarta, dari Cengkareng, itu sambil menunggu mau masuk pasang serban, baca wirid Habib Ali Jufri, wirid Sokran, al-muhim fil matar di airport. Waktu kita masuk ke ruang tunggu, menunggu mau dipanggil, semua ya Allah gerak, keluarkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab lama, masih kitab kuning, kitab Ihya Ulumuddin. Ana termasuk orang yang suruh baca, ya kita disuruh ya kita ikut saja, baca salah tidak salah apa katanya, yang penting baca dulu. Nah gerak ya Ali kan. So ana baca baru pasatar astur gitu. Kemudian masuk di kapal terbang, duduk sama Muhammad bin Ali. Ana di ujung satu deret sama Habib Umar. Ana perhatikan Habib Umar ini sepanjang duduk sama Muhammad bin Ali baca buku Riyadhus Shalihin, Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Kitab lama juga. Kalau sudah tidur baru tutup sama Muhammad bin Ali. Kalau Muhammad bin Ali tidur, Habib Umar baca sendiri dengan wiridnya. Ya, ini perjalanan itu sampai ke Jordan mungkin dalam 10 jam lebih kurang waktu itu. Jadi sepanjang perjalanan itu ya tidur ya baca buku, ya wirid, ya ngaji. Sampai di Jordan masuk itu ke hotel, ada 2 hari kita di hotel, dimanfaatkan untuk ziarah-ziarah. Adapun sholat subuh jamaah, wirdul latif, yasin, tadarusul Quran sampai syarat ya seperti Dar Mustafa sudah. Artinya teringat kata-katanya beliau mengatakan ukhrud bidaril Mustafa, ya, keluarlah kamu dengan kebiasaan yang kamu lakukan Dar Mustafa. Dan beliau sangat menjaga dengan waktu. Hadir majelis tertentu, kalau ada lagha sedikit. Anda pernah temankan waktu di Mesir dulu, kalau ada datang ke rumahnya orang mungkin ketawa, kemudian orang itu ngomong yang sia-sia, ya agak lama, insyid katanya supaya kasih dan langsung dipotong terus supaya majelis itu tidak kosong dari ilmu atau hal itu kitab macam itu seperti itu. Jadi beliau sangat menjaga waktu untuk diisi dengan manfaat, dengan ilmu. Mungkin itu salah satunya pengalaman yang ada dengan Al-Habib. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Habib Ali. Habib Hasan. Seperti yang kita dengar ya, semuanya ajab, maka tidak suatu yang berlebihan menurut saya jika dikatakan Habib Umar menurut kita adalah sunnah Nabi yang berjalan. Sayyidatina Aisyah ditanya tentang Nabi SAW, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Quran. Bagi kita Habib Umar adalah sunnah Nabi yang berjalan. Semuanya sunnah, gerak-geriknya sunnah, cara pandangnya sunnah, jalannya sunnah. Kita kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri di Musalla Jabana, jarak antara Darul Mustafa atau waktu pertama diedit ke Jabana itu masafa ada sekitar sampai 5 kilo kurang lebih, 2 kilo. 2 kilo kurang lebih, dan itu jalan kaki semuanya, karena sunnah id itu sholat id jalan kaki. Itu Habib Umar jalan, kita ngejar itu sambil berlari. Kita ngejarnya nggak nerutin, sambil berlari sedikit, jalan lagi kita. Habib Umar jalan seperti Nabi SAW, kita dengar dari Habib Jindan tadi, mulai bagaimana Nabi kalau jalan seperti turun di tangga, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sangat menjaga kebiasaan ibadah yang beliau lakukan ya. Sampai ketika kita pulang satu pesawat sama Habib, itu tidak salah transit di Malaysia. Transit di Malaysia sekitar sore waktu itu, jam-jam 3 gitu. Transit 1 jam, kita enggak turun.
Kita nggak turun, pesawat mau lanjut ke Jakarta. Waktu itu belum sholat zuhur, belum sholat asar. Perkiraan Jakarta sampai jam 4, jam 5. Kemudian dengan aturan-aturan itu, kemungkinan sholat maghrib tidak sempat. Sampai maghrib sholat asar tidak sempat di sana. Sehingga Habib Umar nyuruh untuk izin sholat di bawah. Keluar dari pesawat, sholat di bawah, naik lagi ke pesawat. Mungkin peraturan penerbangan waktu itu dilarang untuk bagi yang transit keluar. Jadi harus tinggal di pesawat. Kita mau sholat, nggak ada petugas, kita hanya menjalankan perintah. Nggak boleh turun, ya nggak boleh turun. Langsung ngomong sama Habib Al-Kifli, adzin ya Ali. Adzan di pesawat. Pakai adzan. Enggak langsung sholat di pesawat, adzan. Habis adzan masih sholat sunnah. Gitu. Bayangkan waktu pesawat, waktu yang luar negeri itu kan ada jarak, kadang-kadang ada selah. Antara bangku dan bangku itu ada selah, agak bisa orang sholat. Masih sholat sunnah qobliyah zuhur. Kemudian qomat, sholat zuhur. Kemudian sholat asar. Allah alam, sholat qobliyah asar atau enggak. Langsung zuhur. Karena jamaah takhir jangan takdim waktu itu. Takdim ya. Habis zuhur langsung asar. Habis asar masih baca wirid. Baca habis sholat itu ini duduk semua dalam pesawat ya? Semuanya dalam pesawat. Itu satu pesawat semuanya bingung melihat ini mau ada apa ini. Sholat berjamaah, enggak sendiri-sendiri. Sholat berjamaah 30 lebih. Hampir 40 orang. Tidak kebayang. Sholat berdiri 40 orang dalam pesawat. Gimana berdiri caranya 40 itu? orang dalam pesawat. Kok tidak kebayang ya? Gimana 40 orang? Ya. Itu 2 orang aja mau sholat susah. Ini 40 orang dalam pesawat. Berjamaah, ada qomat, ada qobliyah, ada adzan, ada qomat. Berdiri dan ngadep kiblat. Berdiri dan ngadep kiblat. Pesawat posisi diam kan? Parkir ya. Parkir, enggak jalan. Ya, tapi izin dulu ke petugasnya, bilang sholat di dalam aja. Ya, sholat di dalam begitu. Syahid gimana menjaga adzan, menjaga qobliyah, menjaga sholat berjamaah, zuhur dan asar. Kemudian duduk di kursi masing-masing baca Al-Waqi'ah, baca Hizbul Bahar yang seperti dibaca istiqamah di dalam Mustafa. Subhanallah. Artinya beliau betul-betul menjaga amalnya selalu istiqamah. Tentang akhlak, tentang ramah, tentang senyuman, tentang ini semua orang mendapatkan bagian masing-masing dalam keindahan hubungan sama Habib Umar. Kita ingat Nabi SAW bagaimana sahabat itu merasa orang yang paling dicintai oleh Nabi. Semua sahabat merasa menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dan kita lihat yang kenal sama Habib Umar, dekat sama Habib, mereka merasa semuanya menjadi orang yang paling dicintai oleh Habib Umar. Tiap orang merasa dirinya yang paling diistimewakan. Semuanya karena senyumannya, pandangannya, ditanya hal-hal yang sepele kita aja nggak tanya sama santri kita. Beliau tanya, Masya Allah. Kalau Habib Jindan sama Habib Ali ini sudah guru